Nah, riset dulu. Bisa aja ngabisin anggaran ya, macam. Udahlah, nggak usah riset lagi, udah banyak kok di negara lain gitu yang bisa menjadi patokan bahwa ya apa yang ada di negara lain itu aja gitu di copy gitu. Mohon dukungannya untuk podcast Nasi Kotak dengan meninggalkan komen, like, dan subscribe. Gas! Naskut Nasi Kotak Kembali lagi Kali setelah berabad-abad gitu. setelah 2 minggu, hampir sebulan nggak? Enggak lah, beberapa minggu ini ada kesibukan ya. Sibukan. Yang penting kita tetap komit pada Di jalan yang benar sampai saat ini. Ya, benar. Gimana pun yang Kondisi terjadi, pahit dan getirnya sih. pokoknya kita harus Tetap survive ya. belajar. Maksud gue belajar gue untuk kalau misalnya ditanya nih, males nggak lu Apaan tuh? dengan situasi kondisi aduh nggak ada yang nonton terus Iya. subscribers gini. Sejujurnya kalau motivasinya apa ya, mengikutin hasrat lah ya istilahnya, udah pasti malas. Pikir kok nggak udah sejauh ini hasil kok untuk menuju ke hasil aja kayak jauh gitu ya. Cuman karena kan kita dari awal kita fun, menikmatin, kalaupun tidak ada hasil dalam bentuk uang, kayak aja bisa menolong orang dan segala macam lah ya. Ada sesuatu ya, karya yang kita hasilin, terus ada belajar juga. Iya, Sesuatu belajar. yang baru. Gua belajar hal baru juga kan. belajar proses. Benar. Belajar proses sama belajar komitmen. Maksud gua dengan hal kayak gitu sebenarnya tadi kan hujan deras kan. Bantai ya. Oh, Bantai. gila lu. Terus apa? Hujan-hujan ya. Iya gila loh. Terus apa namanya? Ya di kepala gua tuh waduh, ya segala sesuatu tuh memang masih harus ya ada prosesnya, sakit gitu. Enggak Ya, cuma nikmatin hasilnya doang. Benar. Dan kebayang juga ya kalau umpamanya sudah sampai ke titik hasil gitu ya nantinya. Kan jadi ya kita Asik. Waduh, perjuangan dulu. Duh, ngapain kita ngapain kayak gitu gitu ya? Ngapain sih kita ngelakuin Ceritain ke anak kita. Bapak dulu asik. Ayah dulu asik. Tapi itu juga kan pengalaman pertama kita tag malam ya. Itu saking sibuknya gila ya. Bisa saking sibuknya kita sampai nggak ada waktu untuk di hari-hari pagi. Tapi lo udah libur. Iya, gue libur. Lu yang sibuk nih sebenarnya. Lagi. Mentang ini loh. Lagi. Ya, lagi ada pelayanan ya. Kegiatan. Mantap. Yang penting itu ada duitnya. Itu yang paling penting, ada duitnya. Oke, jadi untuk podcast hari ini atau untuk Melawan idealisme. kita hari apaan? Kok tiba-tiba melawan idealisme? Jadi kan gue kan kenapa kalau idealisme gue? Jadi kita mulai dengan gua tertarik dengan ini yang lu share kemarin soal BNN. Dengan apa tuh? Ya kan beberapa kali dalam podcast belakangan kita sering banget nyentil soal legalisasi ganja kan. Sering banget kita menyentil itu, dan kita ambil beberapa waktu lah dalam podcast itu kemarin obrolin itu hal tentang itu. Nah, kemarin lu share kan tentang BNN udah mulai terbuka gitu ya, atau apa sih intinya artikel itu kemarin? Ya mereka BNN sudah mulai mau merencanakan gitu ya. Kan masih merencanakan tuh ya? Melakukan koordinasi juga. Mau merencanakan, berkoordinasi dan melakukan sebuah riset. Oke. Itu Tentang ganja medis. Yang bekerja sama dengan BRIN. Oke, BRIN itu badan apa? Riset. Ya pokoknya BRIN badan riset apa gitu. Ya pokoknya Nanti kita cari lah ya. ya badan riset nasional lah kira-kira gitu lah ya, yang untuk apa? Untuk riset dan development lah ibaratnya. Jadi memang ini ternyata wacananya sudah beberapa tahun yang lalu gitu. Wacana untuk adanya riset ganja medis ini, dan beberapa dari anggota-anggota DPR itu sudah mengangkat isu ini supaya coba didiskusikan untuk menjadi pengobatan. Cuman waktu itu tidak ada titik temu, dan akhirnya
tidak terfollow up dengan maksimal. Ya. Nah baru kemarin itu setelah ada pertemuan beberapa sebulan yang lalu tuh kalau nggak salah tuh antara BNN dan komisi berapa gitu membahas tentang masalah ganja medis. Oke. Nah mungkin dari hasil follow up itu terjawab lah gitu untuk adanya bakal mau diwacana untuk dilakukan riset. Oke, ini sampai pada level wacana nih ya Mas ya. Ya lagi disusun lah gitu. Lagi disusun, tapi sudah mau mencapai eksekusi lah ibaratnya ya. Udah mulai. Ya mudah-mudahan sih bakal begitu. Ya kita dukung lah ya. Jadi lu setuju adanya LGN itu? Ya setuju dong. Setuju dalam ini kan jadi catatan penting juga buat kita semua ya, khususnya prankster biar nggak salah paham juga bahwa ganja medis itu harus digarisbawahi ya, ganja medis gitu. Karena yang identik sekali kalau udah ngomongin ganja tuh nanti buat mabok-mabokan, buat ini salah gunain apa segala macam kan. Makanya garis besarnya harus jelas bahwa ini kebutuhannya medis. Jadi itu jadi penting juga biar apa gua yang menjadi pertanyaannya mungkin ya menjadi pertanyaan apakah dia sampai ke medis dalam artian di rumah sakit dalam bentuk Cairan. obat atau cairan disuntik atau segala macam yang ada kandungan apa THC ya gitu ya. Atau bisa juga rekreasi, kan itu juga menjadi pertanyaan ya. Apakah bisa rekreasional? Tapi kembali ke tadi ya kata-kata lu bahwa ini gerakan udah lama. Nah, gerakan selain LGN tentunya ya teman-teman di LGN, terus ada di DPR juga yang udah mulai melek soal ini. Terus gue juga setahu gue ada dokter juga bahkan orang medis gitu ya Yang terlibat. yang menyuarakan gitu. Oh iya. Kalau nggak salah dalam bukunya si foundernya LJN itu juga ada pernyataan dokter di situ kalau nggak salah ya. Di buku itu gue belum baca semuanya sih di buku itu. Kan gue agak males juga. Tapi intinya, Tebel. iya. Gue kadang-kadang kan lebih suka yang visual ya daripada baca-baca buku gitu. Jadi ya tapi pada intinya gue sempat tahu atau dengar bahwa dia ya namanya buku ya biasanya ditulis tuh ada referensi-referensi dari yang lain juga kan, bukan hanya tulisan dia doang. Nah, setahu gua ada juga dari pernyataan-pernyataan seorang ahli lah gitu di bidang itu gitu. Tapi memang mesti harus ini sih, harus dibuktikan secara ilmiah benar-benar gitu. Iya, Emang dia harus benar, bisa dibuktikan dan nanti akhirnya itu bisa bermanfaat untuk orang banyak. Ini kan isunya kan masuk sini juga karena sensitif kan, ya, apalagi ngomongin masalah ganja yang memang undang-undangnya itu kan salah satunya yang menjadi kemarin itu tidak berjalan dengan maksimal itu tidak adanya titik temu antara undang-undang narkotiknya, karena kan sudah disahkan bahwa ganja itu termasuk adalah golongan 1 yang kalau misalnya dengan pasal-pasalnya itu bakal ada ke penggunaan yang secara berlebihan. Itu kan juga akhirnya orang bisa jadi dapat hukuman misalnya. Nah, intinya kalau memang ini akan dijalankan mau nggak mau harus digugurkan dulu undang-undang yang itu tadi ya. Ya atau memang direvisi. Direvisi. Kalau nggak salah itu dari golongan 1 ya ke golongan 3 atau golongan berapa yang golongan 3 itu medis. Pak gua nggak tahu tuh kalau golongan 3 ke golongan 3 tuh kayak jenis-jenis obat-obatan kayak antidepresan tuh itu golongan 3. Yang medis, untuk medis. Tapi resep gitu kan kalau nggak salah golongan 3 itu ya. Apakah ganja akan ke situ nanti larinya gitu ya, digesernya atau bagaimana? Ya, kita lihat aja hasil risetnya bagaimana. Tapi ada komentar-komentar menarik juga. Jadi gue seperti biasa ya lihat komentar-komentar orang juga. Yang gue share itu? Ya, lu kan share dalam gue nggak baca di Instagram ada. Nah, apa dibilang? Riset mulu. Bisa aja ngabisin anggaran ya macam-macam. Gitu. Iya, jadi ada suara-suara negatif yang sebenarnya dia mendukung gitu. Kalau gua lihat ada beberapa yang menarik itu, dia sebenarnya mendukung. Kenapa ngeluh ya? Udahlah, nggak usah riset lagi, udah banyak kok di negara lain gitu yang bisa menjadi patokan bahwa ya apa yang ada di negara lain itu aja gitu di copy gitu yang berhasil. Gitulah kira-kira intinya, daripada lu riset cuma mau ngabisin anggaran lagi gitu. Nanti lu riset gagal. Ada pertemuan lagi di hotel segala macam.
Banyak banget, detail banget itu di komen gue liat. Iya juga ya, memang gila Gitu. kalau sih anggaran netizen yang pinter banget kalau gitu. Ya intinya, jadi gue keinget sedikit lah ya tentang dulu pernah di Metro kalau nggak salah ya, di salah satu stasiun TV lah kalau nggak salah Metro, yang si itu diundang, si Panji kalau nggak salah. Dia yang blunder juga ngomong tuh ya. Memang blunder dia. Iya. Pokoknya dia sempat kayak ketemukan sama Arman Depari. Sama Arman Depari. Ngomongin masalah ganja kan. Iya. Gitu. Itu juga menarik diskusi itu. Tapi kalau nggak salah Pak Arman lah ya, Pak Arman Depari itu sebagai perwakilan BNN saat itu, sekarang udah pensiun ya Bapak itu, menyatakan bahwa ya selama undang-undang, intinya kalau gua nggak salah ingat ya, intinya selama undang-undang itu masih melarang, ya jangan gitu, tetap akan dia tindak karena dia kan berantas ya jatuhnya. Saat itu dia bagi BNN itu bagian menangkap memang kan, sehingga dia dengan tegas menyatakan ya undang-undangnya ngomong ditangkap ya harus ditangkap gitu, tidak ada toleransi. Sementara si saat itu yang gue inget si Panji itu lebih menekankan bahwa ada Panji, ada MIB kan. Gue lupa siapa, pokoknya gue ingat Panji lah. Iya, ada MIB, ada Panji, ada Arman Depari. Bahwa dia mengingatkan bahwa ada MIB emang? Iya. Lo lihat nanti sekali lagi. Terus nanti dia ditanya tentang masalah penggunaan ganja dalam rehabilitasi. Jadi intinya yang gue ingat, emang itu yang di Metro? Iya, lihat nanti. Ada Panjinya. Nah, Panji itu ada beberapa kalimat-kalimat tuh yang akhirnya tuh mengundang reaksi netizen waktu itu. Nah, gue lupa kalimat apa, tapi paling nggak dia tuh ngomong yang kontroversial lah gitu. Oh. Ya, terus apalagi apa ya? Ya sudah terlalu lama jadi kalau mau cerita sejarah ya, sudah terlalu lama kita apa istilahnya? Dijajah ganja. Bukan dijajah ganja dong. Ibaratnya apa ya bahasanya? Tertanam di kepala kita bahwa gitu ya, secara umum bahwa ganja itu adalah narkoba dan negatif gitu. Jadi memang hal itu juga akan susah nanti untuk, jadi ada perlawanan netizen juga. Berubah mindsetnya kan? Nah itu maksud gua. Jadi akan tetap pro kontra menurut gua. Jadi gua kebayang-bayangin gini, kalaupun ini nanti disahkan gitu ya bahwa ini sangat baik untuk medis misalnya, BNN sudah sepakat gitu, hasil penelitian dari BRIN tadi menyatakan bahwa ini memang bermanfaat untuk medis, disahkan lah gitu. Nah akan ada yang kontra pasti, baik itu memang gue yakin gitu akan ada yang kontra dengan apa idealismenya atau bahkan ada kepentingan di situ. Kita kan nggak tahu ya, bahwa kan namanya juga netizen ya, bahwa nanti anak gua nggak lanjut segala macam. Ya nanti kita serahkan, ada beberapa organisasi-organisasi yang ini yang apa yang giat terhadap ini menyuarakan narkoba misalnya kan, kayak ini kayak itu. Intinya dia make juga. Padahal karena kebutuhannya ya. Tapi ya kalau gue secara pribadi tetap mendukung lah. Sudah terlalu banyak lah case-case yang secara nyata terjadi gitu ya di Indonesia aja tuh, yang kemarin istrinya meninggal. Pure dia bukan pengguna, kan dia nanam hanya buat kesehatan istrinya. Udah terbukti itu ya, udah diteliti dan terbukti katanya seperti itu. Oh iya? Iya. Yang kemarin siapa namanya? Lupa gua. Meninggal akhirnya di penjara ya, meninggal kan? Iya, meninggal di penjara. Waktu di penjara istrinya meninggal gitu. Terus ada juga yang ibu-ibu yang sempat foto viral itu, dia di apa biasanya yang kalau apa CFD apa? Car Free Day kan pernah ada di Car Free Day di mana gitu. Dia di foto bawa ganja. Bukan aja, bawa spanduk, bawa ganja medis untuk kesehatan anak saya, anaknya kena apa? Cerebral palsy. Cerebral palsy anaknya, untuk kesehatan anak saya. Dia menuntut gitulah, memancing reaksi netizen untuk mendukung kan, nyari petisi dia untuk mendukung legalisasi ganja. Ya, kebutuhan untuk medis anaknya. Dengan mencari keramaian gitu, pinter juga. Tapi ya di suara-suara itu kan kedengaran pasti ya sedikit-sedikit. Akhirnya inilah mungkin hasilnya gitu. Iya, itu salah satunya. Niatannya baik lah. Kita dukung, tetap kita dukung selalu untuk sesuatu yang baik ya. Karena saya bukan penggemar ganja. Ini ya, oke.
Jadi langsung nih ke inti yang mau kita bahas hari ini. Iya, apa? Ya, atau mau bahas tentang klien pekerjaan yang baru. Jadi ojol. Jadi lebih menguntungkan ojol apa megang klien? So. Tapi itu maksud gua sebelum apa? mengenai pekerjaan ya. Ya pada akhirnya tuh gue nyambung masalah idealisme tuh. Ya pada kenyataan memang pada saat kebutuhan itu sudah mendesak, ya apapun akhirnya kalah gitu. Ya. Saat ini gua. Tapi memang harus yang menjadi tolak ukur supaya tetap berjalan seperti di tracknya, itu harus ada support system yang positif buat gua Ki. Misalnya Karena, apa tuh? Misalnya gini ya, kayak sebenarnya gue tensin gue kayak gini nih. Ya kan, gue nggak mau nih karena gue tidak terbiasa. Emang awalnya gue nggak terbiasa untuk hal-hal kayak gini kan gitu. Gue sering nanya-nanya sama temen gue yang udah pernah duluan di situasi kayak gitu gitu. Akhirnya gue mau nggak mau juga harus terjun untuk dan kayak gini gitu. Buat gue tensin. Gitu. Tapi gue selalu berpikir, aduh gitu. Kalau gue ngelawanin tensin gue itu nggak jalan-jalan, nggak gerak-gerak gitu. Jadi maksud gue ya idealisme itu kadang-kadang benar-benar harus diturunkan sedikit ya, supaya ego, segala macam ya. Nah lo gimana coba? Sama Dengan situasi gitu? Iya sama, artinya ada kondisi-kondisi tertentu yang memang memaksa kita ya ambil kesempatan yang ada gitu. Menurut gue selama itu tidak ibaratnya tidak menyimpang lah dari koridor gitu. Bukan suatu hal yang negatif. Jangan gara-gara mengikat semua yang ada malah jualan narkoba misalnya ya artinya memang selama itu hal yang halal gitu ya, hal yang wajar dipekerjakan, terus nilainya juga cukup. Kalau dari segi materi misalnya ngejarnya materi kan ya cukup gitu, walaupun itu bukan memang kesulitannya sama kayak lu gitu. Kalau gua lebih ke suatu yang bukan bidang gua gitu. Jadi gua tidak berpengalaman kayak lu tadi nanya-nanya dan segala macam. Kadang-kadang orang-orang seperti kita ya, atau orang seperti gua lah ya, kita lah ya orang seperti kita untuk sesuatu yang baru itu kan kayak males ya. Betul. Apalagi di usia yang udah banyak ya. Betul. Aduh harus yang baru lagi gitu ya, udah terlalu nyaman dengan profesi yang selama ini kita kerjakan gitu, mungkin gitu ya. Iya, benar. Apalagi kita udah merasa ya nyaman lah ya gitu, udah memahami gitu, effortnya tidak terlalu berlebih lagi kalau untuk profesi yang kita kerjakan gitu ya, walaupun ada effort tapi tidak terlalu berlebih dibandingkan sesuatu yang baru memang harus digali dari awal. Iya. Ya nggak sih, cari celahnya segala macam ya gitulah. Tapi untungnya gue nggak ketemu dengan toksik belum. Iya kan, maksudnya di profesi yang baru ya? Iya, karena kan sendiri jalan. Kalau lo kan, lo aja gue barusan gue temen lo ada yang WA nih. Ada temen lo, tahu barusannya ada WA di handphone lo nih, temen lo WA. Masa? Iya, nah gue nggak tahu. Cuman kan berarti kan lo sudah menjalin sebuah pertemanan dengan orang. Ada. Ya kan? Karena gue perlu banyak informasi kan. Untuk orang-orang, pokoknya gue lihat orang lama tapi yang asik menurut gue asik ya. Kalau yang bukan gue tes ya ngobrol-ngobrol kayak ini gitu misalnya. Ada yang songong, ada yang main slot aja lagi. Ada aja emang itu. Terus mukanya kenceng, nyabu nih. Udah mati gue ya. Tapi nggak tahu bener itu. Gue jadi menghakimi ya. Ngapain gitu ya. Tapi gue lihat bagus gitu ya. Terus pengalaman, terus cerita-ceritanya. Kayaknya enak, terus dia mau ngajari, ada satu tuh baik tuh, jadi gua hampir selalu koordinasi sama dia gitu. Ini gimana ini, mau nggak tahu? Mau gitu ya, enak, asik lah gitu. Ada beberapa yang asik dan menurut gua ya itu suatu pengalaman baru. Gua harus getol gitu, terus merendahkan ego gua, minta tolong, itu juga pelajaran yang berarti buat gua dan ya menarik juga sejauh ini. Gitu ya kira-kira. Oke, kita lanjut ya. Topik yang hari ini mau kita bahas ini kan janji kita ke prankster bahwa
kita akan bahas ya paling enggak pemahaman dan pengetahuan kita tentang umum ya, gambaran umum aja gambaran ya. umum tentang yang kemarin ya. Dampak. Kok dampak sih? Iya dong, dampak dari penggunaan kan. Dia salah satu dampak penggunaan juga dia. Iya. Yaitu infeksi menular seksual, HIV dan AIDS ya. HIV dan AIDS. Nah, apa itu kira-kira? Banyak Coba kan, dijelasin. iya banyak kan, maksud gua Singkatan dulu deh, IMS itu apa? infeksi menular seksual. Infeksi menular Jadi seksual. memang, jelas tuh ya. orang tuh akhirnya banyak yang terinfeksi, ditularkan gitu dari pokoknya pokoknya prinsipnya adalah ditularkan. Oke. Gitu. Jadi salah satu yang menyebab yang ditularkan tuh karena biasanya kebanyakan dari hubungan seksual yang tidak aman. Oke. Gitu. Maksudnya tidak aman tuh yang punya resiko tinggi. Jadi ya kita kan tidak akan pernah tahu ya pada saat kita dalam kondisi mabok gitu, laki-laki atau perempuan dalam kondisi yang tidak sadar, seringkali ada beberapa karakteristik dari nafsa atau narkobanya itu kan libidonya tinggi, hasratnya tinggi melakukan hubungan seksual dan secara tidak sadar ya main hajar aja gitu. Ya, kita tidak pernah tahu kesehatan seseorang dari bentuk fisiknya. Kalau terutama untuk infeksi menular seksual jarang sekali terlihat gitu ya. Walaupun memang ada sih tampak secara dari tampak luar ada, cuman mungkin ada beberapa dari IMS itu memang yang tidak terlihat tampaknya secara fisik dari luar. Nah, akhirnya mereka berhubungan seksual yang tidak aman, tidak menggunakan ya salah satunya alat yang paling aman untuk saat ini adalah kondom kan. Gitu ya. Jadi mereka tidak menggunakan kondom ya kebanyakan akhirnya kena infeksi menular seksual. Penyakitnya banyak tuh, ada jengger, ada chlamydia, ada segala macam ya, jamur, kutu, eksim gitu ya. Ya banyak gitu. Nah itu sih infeksi. Nah salah satunya juga itu dari penggunaan nafsa atau dari hubungan yang berisiko tinggi seksual, ya itu juga ada HIV/AIDS juga. Gitu. HIV Ya maksud gue gini, HIV ya lu udah mungkin lu bisa searching, lu cari literasi terkait dengan HIV/AIDS. Cuman memang kalau sekarang tuh buat gue yang menjadi tantangan, hambatannya itu memang tidak semua lapisan itu terinformasi, nggak usah teredukasi dulu deh, terinformasi bahwa HIV/AIDS itu prinsip penularannya tuh A, B, C dan segala macam gitu. Jadi yang dia tahu orang kena HIV itu bahaya. Lo pasti kena kutukan gitu ya. Lo pasti jadi penjahat. Banyak masih mitos-mitos yang masih banyak didengar gitu. Kelakuan lo minus gitu. Tapi kebanyakan ya dari pekerjaan yang gua lakukan selama ini gitu, ternyata banyak yang terinfeksi itu bukan dari orang-orang yang punya dalam tanda kutip tuh perilakunya tuh yang kacau gitu, yang menyimpang gitu ya, cuman memang dari ibu rumah tangga, itu ketularan dari suaminya, dari anak, ketularan dari orang tuanya. Betul, gitu ya. Jadi mereka tuh tidak tahu menahu terkait dengan hal-hal kayak begini tuh bukan karena dia bandel atau dia melakukan segala sesuatu yang menyimpang secara perilaku atau norma-norma gitu, tapi paling enggak dia tuh kena dampak dari orang-orang yang terdekatnya yang mereka tuh juga punya perilaku resiko yang tinggi. Gitu. Jadi intinya menurut lo dan gue juga sepakat bahwa cari dulu informasi yang jelas gitu tentang HIV/AIDS ini gitu ya, yang sudah tersebar dimanapun. Jadi jangan gampang dan mudah menghakimi gitu ya. Karena salah satu contohnya kejadian kemarin, bahkan tim medisnya untuk menguburkan korban yang kemarin cerita yang tim medis ya kan dokternya nggak mau kan megang segala macam gitu ya, ditolak kan, akhirnya dari LSM ya kalau nggak salah yang nguburin kan, volunteer ya, artinya memang dia sendiri juga sudah blocking kan, bahkan mungkin tidak terinformasi yang dengan baik, tidak teredukasi dengan baik, bahkan padahal dia seorang medis lah gitu ya. Iya, petugas medis. Ya, yang menurut gue seharusnya memang dia sudah tahu harusnya. Betul. Udah punya banyak informasi dan bisa mengedukasi orang yang nggak pernah tahu hal-hal yang kayak begini gitu. Ini sebenarnya udah awam gitu. Udah awam.
ini sih sebenarnya udah bukan rahasia umum lagi terkait dengan situasi ini. Banyak orang yang lebih terbuka dengan status-statusnya gitu. Ya. Ada, bahkan temen gue pernah bilang gini, kalau misalnya status HIV lu itu diketahui sama orang lain tuh, bagaimana sikap lu? Ya, gue mas, siap aja. Ini ya, gue akan menginformasikan ke orang-orang terdekat bahwa HIV itu bisa begini, bisa kayak gini, bisa gitu. Ya bisa gitu. Mereka gitu. Ada. Iya kan? Ada beberapa orang. Cuman kan di kantor kita juga kan ada dulu ya. Nah, cuman kan penerimaan seseorang kan beda-beda kan. Pada saat mereka dengan hal itu lu bisa informasiin lu terbuka itu, ya lu mesti tahu tempatnya. Kalau misalnya mereka belum siap dalam tanda kutip, wah kayak gini gitu, tiba-tiba lu dikasih tahu lu bawa temen lu gini, wow tiba-tiba nggak tahu informasi edukasi tentang HIV, tiba-tiba main gini kan, akhirnya orang juga jadi salah nggak mereka? Nggak juga gitu, karena memang kan harus mendapatkan edukasi yang baik, maksud gua yang tepat lah ya. Intinya bahwa ini adalah kita ngomongin tadi IMS, HIV gitu ya, itu adalah virus ya. Virus. Artinya ada cara penularannya, ya nggak? Tidak dengan tiba-tiba didapat lah pokoknya. Itu didapat. Gitu. Apa aja tuh biasanya cara penularan? Tadi seksual ya. Seksual. Penukaran jarum suntik, tidak steril. Tidak steril itu makanya pengguna narkoba khususnya pengguna jarum suntik itu beresiko ya, karena ada bertukaran jarum suntik biasanya darah ya, karena ya namanya pecandu ya, awal-awal mungkin dia masih bisa pakai jarum sendiri gitu, lama-lama sharing sama orang karena dia nggak bisa beli. Beli patungan lagi kan, beli rokok bisa, beli apa bisa, beli jarumnya nggak bisa, akhirnya sharing. Nah, akhirnya beresiko lah dia kan gitu ya. Terus apa lagi selain itu? Air susu ibu. Nah, makanya itu kadang-kadang karena ibunya juga tidak tahu statusnya gitu ya, dia menyusui. Ada tuh kasusnya gitu. Ada kan? Ada. Akhirnya anaknya ketularan gitu. Terus apa lagi? Transfusi darah kan gitu ya, walaupun itu kecil kemungkinan ya. Betul. Karena biasanya dites kan, darahnya dicek dulu, tapi ada kemungkinan bisa terjadi dari transfusi darah karena prinsip penularan adalah kalau nggak salah ada luka terbuka dan ini ya. Iya. Betul. Benar ya. Gimana sih itu? Coba jelasin. Betul. Panjang. Terus ada istilah apa? ABCD gitu apa? No, bilang kita aja ya. Kan ada tuh ya. Ya, prinsipnya tuh ABCD. Jadi itu cara apa istilahnya? Bukan cara pencegahan. Mencegah. ABCD itu prinsipnya. A-nya tuh abstinen dari penggunaan drugs. Oke. Gitu, ya kan? B-nya tuh be faithful. Jadi lu mesti harus setia sama satu pasangan. Ya. Jangan nembak kemana-mana, yang penting botolnya pulang. Ya. Nah, kan? C itu selalu lu menggunakan kondom. Oke, C kondom. Ya kan, menggunakan D itu don't use drugs ya, don't do drugs. Jadi lu tidak menggunakan nafsa secara berganti-gantian dengan alat media jarum suntik. Sebenarnya ada lagi plus E-nya. Apa itu? E-nya tuh edukasi. Education. Jadi harus ada dibarengin dengan beberapa edukasi yang mumpuni lah untuk lo bisa. Itu prinsip dasar supaya lo kalau umpamanya gini kali ya, lo belum terinformasi dengan komplit tentang HIV/AIDS gitu ya, atau virus-virus yang berbahaya seperti IMS tadi. Nah, paling tidak lo harus tahu ABCD tadi supaya lo nggak kena gitu ya. Gitu kan? Supaya lo benar nggak? Supaya nggak tertular. Tapi kasus ya Ki, untuk kenapa gue kerja dalam 3 tahun terakhir yang gue lihat, justru kasus dalam penggunaan jarum suntik untuk HIV/AIDS itu saat ini tidak sebegitu banyak dengan penularan kasus HIV yang disebabkan karena LSL. Oke. Jadi trennya sekarang menurun untuk penggunaan nafsu suntik. Mereka sudah jarang ya menggunakan jarum suntik. Trennya udah kesabu dan ini. Dari hampir gua bekerja selama 3 tahun itu di Tangerang Selatan, jadi orang yang mengakses pengobatan ARV ya, untuk orang-orang yang membutuhkan dan kondisinya lagi tidak bagus gitu, jadi mengonsumsi ARV hampir 90% itu yang mengkonsumsi pengobatan ARV itu rata-rata LSL. Oke. LSL itu laki suka laki-laki ya, atau gay gitu ya.
Kenapa itu? Nah, coba jelasin. Padahal kan, ini juga jadi pertanyaan, ini serius, gue juga pengen tahu ya. Kalau pengen tahu, Enggak serius. gue kenal Maksud gue, enggak maksud gue, kan ada juga yang normal tapi ganti-ganti pasangan gitu kan. Kenapa LSL itu justru lebih beresiko? Kenapa? Gitu. Apa karena cara seksualnya, cara dia berhubungan seksual kah? Atau bagaimana? Apakah LSL itu memang lebih banyak selingkuhnya atau apa-apa? Kalau gue lihat penyebabnya LSL. Perilaku berisikonya, satu pada saat melakukan hubungan seksual, yang pasti utama bukan pada tempatnya. Oh itu memang kalau lewat belakang itu belakang kan? Iya, Jelas kan? Nah itu tuh lebih beresiko kenapa? Ya gesekan antara penis dengan anus itu kan tidak ada pelumas. Oh jadi luka gitu. Kan? Akhirnya ada luka terbuka yang. Iya, luka bukanya lebih cepat dan lebih beresiko dibanding dengan vagina. Kalau vagina itu kan pada saat penetrasi orang itu kan ada pelumas kan. Jadi kan jauh lebih mudah untuk melakukan penetrasinya. Tapi kalau misalnya anus kan nggak ada. Makanya mereka itu biasanya langsung aja menurut gua tidak. Dan kedua tuh enak dan tidak enak. Maksudnya? Rasa yang tidak enak ya. Gimana dibilang kalau dengan rasa menggunakan kondom itu tidak enak. Enak tidak enak gitu. Ya maksud gua tadi pleasure-nya. Iya gua ngerti. Kalau itu kan karena penggunaan kondom tadi ya. Maksud gua tadi ada juga orang yang normal gitu misalnya ya. Tapi dia suka berganti-ganti pasangan dan tidak pakai kondom. Kayaknya kenapa menurut gua gitu? Maksudnya prinsip tadi itu ya bahwa nggak pakai kondom tuh nggak enak gitu. Itu kan laki-laki atau orang-orang normal juga kayak banyak yang kayak gitu. Iya. Kenapa LSL itu lebih berisiko? Kayaknya memang itu tadi faktornya. Luka tadi ya. Penetrasi yang menyebabkan luka itu lebih berisiko di dan mereka kan jangan lebih intensitas berganti-ganti pasangannya tuh lebih tinggi. Oh itu juga. Satu bisa berselingkuh dengan pria lainnya. Emangnya itu terjadi kan? Iya, 3-4 orang tuh mereka pernah gitu. Jadi mereka memang. Apa mereka dagang juga? Banyak. Gua pernah wawancara dari sekian banyak yang dagang itu nggak nyampe 1%. Dari 60, kadang kan 60 gua wawancara ya, tidak 1%. Paling 5 atau. Berarti rata-rata mau sama mau ya? Iya, mau sama mau. Dan rush tuh apa ya? Adrenalinnya gitu, dengan lu berganti pasangan dari lu teman ke satu sahabat sensasinya. Sensasinya dari satu ke lu dan ke lu dan lain temannya itu. Jadi gue pernah dapat ininya gitu tuh. Apa namanya bilang gini. Jadi gue wawancara ini teman gue misalnya, ini teman gue. Nih gue lagi wawancara ini. Terus tiba-tiba ada si wawancara B gitu di jam yang lain gitu ya. Ya temen gue bilang nih, aku udah tahu tuh itu dia kayak gitu. Maksudnya aku udah pernah ngerasain itu dia kayak gitu. Aku juga udah pernah ngerasain orang itu. Nah, kayak gitu. Jadi maksudnya circle-nya ke situ juga gitu. Dan mereka tuh sama-sama tahu gitu. Tahu dalam hal untuk hubungan kayak gitu. Yeah. Tapi kalau misalnya kita ngobrol gini ya mereka cuek aja gitu. Seolah-olah serasa mereka nggak kenal. Seolah-olah ya. Tapi mereka pernah jumpa atau mereka pernah ketemu atau bahkan mereka pernah hubungan seksual juga. Mungkin dari situ lah salah satu beresiko paling tingginya. Kalau junkie pada saat pecandu jarum suntik kan perilaku beresikonya kan cuma dari jarum doang. Dan diganti dari situ. Prinsipnya kan hampir sama kan, berganti-ganti aja gitu di situ gitu. Gitu makanya trennya. Lalu tambah lagi memang trennya untuk saat ini ya ke situ saat ini. Iya, karena gue dengar juga dari selain lu ya, ada beberapa teman penjangkau juga ngomongnya begitu. Iya. Bahwa rata-rata LSL yang akses itu ya, selain sisa-sisa teman-teman yang mantan junkie lah ya. Bahkan ada yang punya istri, anak 2, yang soleh-soleh. Tapi dia belok juga. Iya ada. Bahkan seorang guru ngaji. Lu kan guru ngaji yang kemarin viral di podcastnya Didi Kobusier yang di Sulawesi Selatan. Ini Makassar yang salah satunya korbannya stand up comedy itu. Wah itu gila tuh. Nah itu maksud gue ya gue nggak habis pikir sih. Gue jadi meyakinkan itu bahwa bini gue tidak akan pernah memasukkan anak gue ke pesantren. Dah. Tapi jadi ini dong, kan nggak semua harusnya. Iya tapi kan. Tapi jadi wanti-wanti ya. Asumsinya
Orang dipukul begitu kan rata semua kan. Nah, kayak dokter kemarin yang di Bandung di PPDS itu yang lagi praktek pukul rata akhirnya kan semua dokter gitu aja kelakuannya. Akhirnya ya memang secara otomatis ya begitu ya. Ya kan, nah, bini gue juga gitu. Gak ada image konselor ya, jaga ya teman-teman ya. Konselor gitu. Satu yang garangan semua jadinya nggak bukan. Oh nggak ikut-ikutan ya? Gue Gue idealis. Oke, jadi Gitu. kembali lagi ya ke tadi ya apa penularan virus bahwa intinya tadi kita ulangin lagi bahwa lu ya abstinen bukan hanya menurut gua abstinen bukan hanya abstinen drugs doang ya, tapi ya kalau bisa ya khususnya buat orang-orang yang belum menikah lah, karena menurut gua kayak gimana ya bilang? Nggak bisa juga, lu nggak akan pernah bisa ngelarang untuk tidak melakukan hubungan seks. Iya, maksudnya prinsipnya gini. Kalau enggak, maksud gua kan itu kembali ke Be Faithful tadi ya. Sebelum Be Faithful setia tadi ya. Kalau memang lu sebelum di usia lu, sebelum lu menikah, kan itu sebenarnya norma kehidupan ya. Lu sebelum nikah ya jangan melakukan hubungan seksual. Kalau mau ya, misalnya udah mau melakukan hubungan seks, kalau lu mau melakukan hubungan seks, baik lagi lu harus ke C. Hari ke B dulu lah. Be Faithful Kok B kan belum punya pasangan? Bisa Be Faithful kan artinya satu pasangan doang kan. Iya. Nah, berarti kan awalnya abstinen dulu ya. kita bedah dulu ini soal seksual nih ya. Jadi abstinen dulu kan, kalau sebaiknya kalau sebelum menikah jangan, kan gitu ya, berarti abstinen kan. Nah, kalaupun harus gitu, nggak harus ya, maksudnya kalaupun sudah melakukan, ya setialah kepada satu pasangan itu doang gitu sampai akhirnya menikah, kan gitu ya. Kalau mamanya kemana-mana. Itu dia maksud. Ya kalaupun tidak bisa setia ya pakai kondom lah, kan gitu ya. Bisa aja. Terus maksudnya dia pakai kondom, si cewek itu pakai narkoba lagi. itu lebih ini lagi ya. Lebih ekstrim. Ya, itu tadi ya, supaya mewanti-wanti bahwa teman-teman ya kita nggak bisa menutup mata lah soal menutup mata dan telinga ya, bahwa diskriminasi dan stigma dengan teman-teman yang sudah terinfeksi itu masih sangat besar gitu. Makanya ya bukan kita atau gua lah ya nih atau kita lah bisa bilang ya sebaiknya jangan sampai terkena gitu ya, jangan sampai terinfeksi karena masih sangat kuat gitu diskriminasi itu. Kadang-kadang setahu gua banyak orang-orang yang akhirnya drop hanya karena tidak tahan gitu dengan bentuk diskriminasi. Kan banyak ya. Secara mental dan emosional. Ya mentalnya yang bermasalah kan. Akhirnya tidak mau akses obat, sudah pasrah kan gitu ya. Betul. Banyak akhirnya ya kolaps gitu. Bahkan kalau dengan situasi kayak gitu tuh ada yang sudah pengobatan dengan masih terdapatnya stigma diskriminasi, akhirnya dia udah nggak mau minum obat lagi. Iya, akhirnya udah pasrah gitu, nyerah gitu. Makanya ya kalaupun teman-teman ada yang sudah terinfeksi, ya bukan akhir dari segalanya gitu, bahwa ya masih ada pengobatannya kok, ada terapinya gitu ya, masih bisa ada, bahkan ada support grupnya juga kan. Ada. Nah, untuk saling dukung ya, tidak apa-apa. Dukungan. Sudah banyak kok yang hidupnya panjang kan gitu ya. Yang dulu image-nya bahwa udah terjangkit HIV misalnya atau bahkan sudah AIDS, artinya umurnya pendek gitu ya. Padahal kan banyak juga ya. Banyak sudah yang udah survive gitu. Salah satunya Magic Johnson tuh. Oh, itu terkenal. Ya kan survive kan. Akhirnya dia sampai punya yayasan sendiri dan segala macam. Ya, itu membuktikan ya. Bukan berarti kita mendukung atau gimana, tapi mendukung perilakunya gitu ya. Tapi paling tidak kalaupun sudah terinfeksi, baik itu gara-gara perilaku yang kurang baik dulu maupun tertular, seperti tadi cerita kita bahwa anak tertular dari orang tuanya atau istri tertular dari suaminya yang kurang ajar misalnya, ya lu bukan akhir segalanya gitu. Lu bisa cari bantuan, bisa berobat gitu ya, bisa ikut terapinya dan segala macam. Jangan menyerah lah, karena penyakit paling bahayanya yang diserang adalah mental. Jadi psikis sama spiritual itu mesti emang, makanya salah satu, balik lagi gue tidak lupa bosan-bosan mengingatkan bahwa salah satu supporter bersatu adalah orang-orang terdekat. Jadi lu baliknya ke rumah, pengobatan di rumah gitu. Jadi orang-orang yang ada di support, yang ada di sekitar lingkungan tuh, yang ada di dalam rumah tuh bisa support gitu. Diingetin untuk minum obat, ya kan? Tidak perlu ini
Yang penting itu tadi teredukasi juga orang-orang di rumah itu. Jangan jadi apanya dipisahin, juga tempat makannya dipisahin, nggak relevan gitu ya. Kecuali COVID. Kecuali COVID, kalau COVID memang harus diisolasi. Kalau AIDS tidak seperti itu, sorry, HIV tidak seperti itu, gitu ya, tidak perlu diisolasi. Gitu. Bahwa ya penularannya hanya tadi kembali lagi bahwa kalau ada luka terbuka, segala macam, ya sulit lah, bukan sulit ya, maksudnya tidak segampang itu gitu untuk tertular, sehingga ya saat satu rumah pun kan mungkin karena ini sih gue juga ngeliatnya ini benar atau enggak ya, kenapa akhirnya mereka itu selalu judging gitu bahwa HIV/AIDS itu menjadi salah satu momok menakutkan buat orang-orang yang tidak tahu itu, masyarakat yang di luar sana yang tidak belum teredukasi dengan baik ya. Salah satunya mungkin dari cerita awal orang yang terinfeksi HIV di cerita-cerita awal. Nah, itu gimana tuh cerita? Itu adalah sepasang gay yang berpergian ke luar kota atau luar negeri gitu. Jadi cerita awalnya itu kan memang waktu didapat sekitar tahun 80-an ya adalah orang yang terinfeksi HIV/AIDS itu adalah gay gitu. Ya itu maksud gue dengan berbagai cerita lah ya. Berbagai versi cerita, tapi paling enggak cerita yang gue ambil kesimpulannya dari berbagai cerita tuh ada satu kesatuan bahwa orang yang mendapatkan blow up cerita di awal itu, orang yang terinfeksi HIV itu adalah gay. Jadi mungkin stigma dan diskriminasi yang didapat orang-orang itu pada saat mereka sudah berganti tahun-tahun dari masa ke masa, akhirnya lihat bahwa orang-orang yang terinfeksi HIV adalah orang-orang yang punya perilaku berisiko yang tinggi, menyimpang gitu, dan buat benar kayak gitu, hal-hal kayak gitu. Nah itu yang ke bawah yang kerekam ya. Iya, mindset mereka itu akhirnya begitu ada yang kena, lu perilaku lu, perilaku lu yang tentu ya. Perilaku lu yang bejat nih, perilaku yang kayak gitu tuh. Gue malah dengernya dulu dari hewan apa ya? Simpanse. Itu ada lagi versinya itu kan. Ada, gua juga pernah lihat sih, cuman gua nggak berani ngangkat itu. Gua takutnya itu kan berbagai macam versi. Iya, jadi kalau misalnya yang gua dapat kan dari berbagai kumpulan cerita yang gua dapat dari satu cerita yang sama, akhirnya gua kumpulin yang awal mula cerita dari HIV itu adalah adalah seseorang yang mempunyai perilaku menyimpang ya, gay itu tadi gitu, melakukan hubungan seks di luar sana. Tapi gue sempat pada posisi atau menyimpang. Bukan dong. Masih mau gue kenal apa ya? Jangan dong. Masih normal dong gue. Maksud gue sempat dalam kondisi gitu ya, atau bahkan sampai sekarang ada sedikit masih tersisa di kepala gue analisa otak gue sendiri bahwa gara-gara apa ya? Banyak nyabu. Ngaji sendiri terus akhirnya mau bikin sendiri otak gue ya. Bukan mikir. Tapi logis loh dia sebenarnya. Jadi mikir. Enggak tentang virus-virus yang aneh-aneh lah ya, termasuk HIV/AIDS gitu ya, termasuk HIV. Jadi menurut gue kan ini kita informasi selama ini yang gue dapat ya, itu selalu penularannya gitu. Asalnya selalu simpang siur kan gitu ya. Jadi gue berpikir apakah ini akal-akalan orang gitu, yang orang medis yang pintar, dia ciptakan virus terus disuntikan kan, kayak kok gara-gara covid gua awalnya isunya kan covid awalnya gitu kan, bahwa ini pinter-pinternya di-create kan. Nah, karena dihubungkan misalnya gua coba hubungan ini kayak komputer lah, awal-awal bikin virus terus dijual antivirus kan gitu ya. Nah gitu akhirnya logis juga ya, gua COVID itu kan isu-isu awal yang paling gencar. Orang itu kan sangat mendunia lah ya. Bahwa itu diciptakan supaya antivirusnya dijual dan segala macam. Itu bahwa itu apalah ya, perusahaan obat besar lah yang meng-create ini gitu segala macam. Padahal dia menghubungkan juga apa HIV apa segala macam itu juga diciptakan ya. Gue baca sekilas ya, untuk melakukan sebuah riset pengobatan aja. Ini untuk pengobatannya. Dulu beberapa untuk HIV aja, pengobatan HIV riset itu gue sempat lihat dua merek. Jadi mereka melakukan tender tuh nggak salah, istilah tender. Bayer sama Bristol Myers, dua jenis besar obat. Nah, itu tuh melakukan sebuah tender untuk men-create lah atau menciptakan sebuah formula untuk menemukan
mungkin antisipasi pengobatan HIV. Itu tuh ngeluarin duit untuk risetnya itu pada saat waktu gue baca itu sekitar mungkin tahun 2006-2007 itu hampir lebih dari sekitar 50-100 juta dolar loh. Risetnya doang. Riset doang. Hasilnya? Ya masih belum, sekarang lu bayangin aja udah sekian banyak itu masih cuman belum menyembuhkan atau tapi hanya untuk menekan jumlah virusnya. Ya kan? Ya, untuk menyembuhkan aja masih rada orang tuh masih bingung. Nah, itu hampir 10, 20, 30, 50 juta dolar itu untuk melakukan sebuah riset untuk pengobatan itu aja udah gitu. Makanya gue bilang untuk ya asumsi yang tadi lu bilang itu nggak salah, cuman paling nggak orang itu perusahaan-perusahaan itu membutuhkan effort yang sangat tinggi untuk melakukan hal itu gitu. Kayak COVID itu kayak di-create misalnya adanya vaksin dan segala macam. Tapi kan untuk menciptakan situasi itu nggak mudah gitu. Nggak mudah gitu dan nggak ngeluarin uang yang sedikit gitu. Bahkan sampai sekarang udah lebih dari 20-30 tahun mereka belum menghasilkan hasil yang cukup signifikan untuk pengobatan. Akhirnya balik lagi ya obat yang didapat ya sampai sebatas masih levelnya masih kayak ARV juga ya. Ya walaupun memang sekarang nanti ada wacana yang bakal disuntik dalam 1 kali dalam sebulan, ya ada wacana. Cuman kan masih yang tadinya makan setiap hari harus sekian banyak, lama-lama dikurangin dosisnya. Iya, ya kan? Gitu lah ya. Ada progres lah. Iya, tapi kan masih jauh dari harapan lah ya. Dimana orang pasti pengennya sekali makan sembuh semuanya. Semuanya. Tapi ini kan virus ya. Virus yang emang yang notabene ya lu bakal kalau misalnya dapat dalam kondisi yang prima dalam pengobatan dan gaya hidup lu yang bagus ya baik-baik aja. Tapi pada saat lu mampu ngelawannya gitu. Pada saat lu kondisi drop ya kayak flu lah, datang lagi kan terus kan gitu. Iya. Lu kebanyakan ini juga. Makanya lo asumsi-asumsi sendiri kebanyakan sabu. Mutar, pikir sendiri, sampai kemudian akhirnya salah. Apa gue ngikutin ini juga konspirasi lalu ya di YouTube lihat konspirasi semua Instagram segala macam. Gue sampai pada level menganalisa doang, nggak berani membuat sebuah kesimpulan apalagi berkomentar. Nggak, cuman di kepala gue iya ya, gue suka begitu. Apa coba perbandingan ya karena gue akhirnya kan dalam beberapa momen mungkin karena ini juga ya dalam prosesnya gue sering dikecewakan dengan fakta-fakta ya. Akhirnya gue tidak gampang percaya gitu. Selalu cari-cari pembanding gitu. Jadi pembanding dan pembenaran. Iya benar. Ini yang gini-gini walaupun gue levelnya masih dalam pengamati aja. Tidak secara frontal misalnya komen di sosial media. Tapi lu udah mulai gatel kan? Gitu lah ya. Ya artinya itu juga. Lu pernah dengar ini nggak? Apa juga? Ini serius ini apa? Bahwa kayak obat cancer katanya pernah ada dokter yang sudah menemukan cancer terus nggak lama meninggal gitu. Enggak. Gila loh, sampai gitu-gitu gue bisa cari tahu. Anjir. Ada katanya benar di orang Amerika atau apa gitu katanya. Gue nggak tahu ini benar atau enggak ya. Tapi maksud gue tuh karena follow di Twitter atau apa lupa gue dulu. Jadi kayak apa konspirasi lah gitu ya, akun-akun konspirasi bahwa ada satu dokter udah menemukan tapi sama gurita bisnis obat lah gitu lah ya. Konspirasi langsung dibunuh katanya. Masih gila. Kan banyak yang bilang gitu ya. Tidak percaya. Ya enggak seberapa mungkin percaya dong orang nggak ngeliat langsung. Cuman maksud gue mungkin aja kan gitu. Gue selalu kalimatnya selalu begitu. Kayaknya mungkin juga ya gitu. Itu kan melatih pemikiran juga kritis juga kan. Biar nggak gampang Sangat kritis. Nggak semuanya gampang dipercaya, jangan dong. Oke ya, gitu ya. Oke. Kita dengan orang sabu tuh gitu ya. Muter kemana aja sih. Otak badan dalam otak masih mikir ya. Oke, jadi intinya menarik juga ya tentang HIV/AIDS ini sangat penting. Gua bahkan untuk profesi kita aja, setahu gua ya, untuk ngambil sertifikasi kita itu kan wajib dapat juga kan materi VCT. Ya kan, wajib kan istilahnya untuk sertifikasi bahwa itu menjadi penting juga di isu-isu bahkan di isu nafsa
Gitu, itu tidak bisa beririsan lah ya, tidak bisa terpisah. Pokoknya maksud gue gini, untuk informasi yang sederhana dan umum, tidak ada pengobatan yang efektif, efisien, yang berguna untuk saat ini selain pengobatan ARV. Oke, ini untuk HIV ya. HIV gitu. Jadi lo kalau mau mencari informasi, carilah layanan kesehatan yang paling dekat. Bahkan puskesmas ini juga udah cukup banyak membantu dan menolong terkait dengan konseling kepatuhan, konseling perilaku beresiko terhadap dokter-dokternya itu udah bisa, dan mereka juga udah bisa melakukan tes. Jadi cari itu gitu. Nah kalau setahu gue di setiap puskesmas juga sekarang pasti ada ya. Ada layanan VCT misalnya, ya yang ada gitu. Keterangan gitu. Jadi kalau misalnya ada ditawarin herbal, terus ada flyer-flyer tentang bahwa lu bisa disembuhin HIV, lu jangan percaya sama hal-hal kayak gitu. Kalau herbal boleh, itu hanya sebagai pendukung. Cuman lu mesti harus lihat lagi itu dalam arti ya apakah ada efek samping dari penggunaan herbalnya sendiri enggak gitu. Kalau memang aman ya hajar, kalau enggak ya lu mesti koordinasiin dan konsultasiin sama dokternya. Tetap berkonsultasi lah ya. Gitu. Tapi karena pada prinsipnya tadi itu ya, bahwa namanya virus itu kalau selama badan kita masih fit dan kuat, tidur, virusnya tidur. Virus seharusnya kalah gitu ya virusnya ya. Makanya herbal juga masih masuk akal kalau memang herbal itu memfitkan atau menguatkan tubuh kan gitu ya. Gitu. Jadi buat teman-teman gitu, buat masyarakat umum gitu yang dengar podcast ini ya satu-satunya untuk sampai saat ini pengobatan yang efektif dan berguna untuk orang yang terinfeksi HIV adalah, dan sudah terbukti ya. Iya, itu ARV. Carinya di mana ya teman-teman? Cari. Itu gratis atau bayar sih? Gratis. Gratis kan? Gratis loh. Gratis. Terima kasih Kemenkes. Asik, itu dari Kemenkes tuh ya, dan negara menyediakan ya. Menyediakan. Itu bentuk kepedulian. Makanya negara aja sudah tidak mendiskriminasi ya teman-teman yang terinfeksi. Masa lu mesti tinggal narkotika nih yang mesti harus. Iya, gratis. Ya. Rehabnya. Oke, mungkin itu aja ya. Cukup. Oke. Cukup ya? Itu aja lah. Oh enggak, gue menghimbau. Gue begini. Nih, dengerin. Selain enggak di luar dari, enggak, gue lagi pengen ini sih, pengen menghimbau ini di luar dari bukan masalah HIV dan selanjutnya. Oke, bukan. Jadi begini, gue lagi sebel sama orang-orang yang merokok di motor. Ya. Itu bangsat banget asli. Pernah kena apa korbannya? Anak gua hampir. Jadi maksud gua gini, kalau lu ngerokok di motor, paling enggak abu sama api rokoknya itu buangnya ke mulut lu. Iya, telan ya. Telan ke mulut lu. Jangan lu buang abunya, apinya di belakang orang itu. Karena itu kalau misalnya membahayakan abu dan apinya bisa itu kena mata. Ya, anak gua hampir kena. Untungnya waktu itu anak gua tuh pakai helm. Jadi tuh kelihatan abunya tuh tuk gitu. Gimana kalau misalnya nggak ada kaca helmnya, itu kan kalau nggak kelilipan mata. Nah maksud gua, buat itu ada undang-undangnya lo berkendara pada saat lo berhenti kek, lu cari tempat dulu ngerokok gitu ya. Nah jadi buat lo, sejujurnya gua dulu waktu masih ngerokok juga sering ngerokok di motor. Iya. Nah nggak boleh tuh. Nggak boleh ya, nggak boleh. Nggak boleh. Iya. Sekarang kan udah enggak ya. Iya. Maksud gua dulu gua melakukan itu, benar. Gua enggak loh, gua enggak pernah. Waktu ngerokok lu enggak ya? Enggak, gua enggak pernah. Gua ngerokok lakukan itu, cuman gua sering ditegur juga kan gitu. Tegur apa? Main belakangnya? Iya sama. Apalagi belakang kemarin, yang ingat gak lo yang gua nganterin video ke sini? Ya. Jadi ibu-ibu itu gua pulang di lampu merah, ibu-ibu itu baru punya anak lagi menggendong, sekitar anaknya tuh 3-4 bulan. Itu ibu-ibunya di depan loh, di depan. Nggak jarak hampir 2-3 meter di belakang itu anak muda dengan tengilnya tuh bakar rokok sama pacar. Ditegur sama ibunya loh, kamu ngerokok tuh asapnya bawa ke depan, padahal jaraknya itu agak jauh gitu. Dalam hati, wah anaknya tetap cuek sambil ngerokok. Ini bangsat banget dalam hati gue. Ibu itu? Ya akhirnya nunggu lampu merah ya diam aja. Pada saat lampu merah ya ngebut ke depan. Ya maksud gue gitu. Lu ngerokok ya, kalau misalnya lu ngerokok boleh-boleh aja, nggak masalah, asal abu sama apinya buangnya ke mulut lu. Gitu. Ya, dengerin tuh, jangan sembarangan pikirin orang lain, bangsat. Itu sih buat gua, hati-hati lah gitu. Jadi lu harus mikirin orang-orang yang di sekitar lu. Ya, gitu. Aturan-aturan soal itu mesti ditegakkan lagi. Ada undang-undangnya, gua pernah baca kok undang-undang. Iya, ada. Undang-undang udah dilarang emang. Maksudnya undang-undang lalu lintas tuh maksudnya. Iya, undang-undang lalu lintas benar. Oke ya, gitu aja ya.
Oke, cukup sekian untuk hari ini. Guys. Asik.